Selamat siang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Suikno dari kelas SI 401 dengan mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan di Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan membawakan proposal bisnis toko online barang unik dan kebutuhan rumah tangga Vimat Collection. Daftar isinya yaitu yang pertama ringkasan umum, yang kedua gambaran unit bisnis, yang ketiga analisa pemasaran, yang keempat analisa pesaing, yang kelima aset dan sumber daya manusia, yang keenam aspek keuangan. Oke, yang pertama adalah ringkasan umum. Perdagangan pada era modern saat ini menggunakan sistem jual beli yang tidak hanya terbatas secara langsung dengan bertatap wajah, melainkan hanya dengan satu jari dan dalam satu tepat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang biasa disebut dengan jual beli online. Transaksi secara online dalam satu wadah yaitu website dan sangat banyak jenis marketplace selama teknologi terus berkembang dan terus terjadi perubahan terhadap kualitas teknologi di Indonesia. Pemanfaatan marketplace Facebook dalam dunia bisnis memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari setiap kalangan dan usia dengan memanfaatkan teknologi yang telah disediakan oleh Facebook. Menambah strategi penjualan tradisional atau offline ke penjualan online dengan memanfaatkan marketplace Facebook. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan kualitas pemilihan marketplace Facebook sebagai situs yang cukup ramai digunakan oleh masyarakat semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, maupun kelas atas. Saat ini sebagai marketplace paling mudah diakses dan lebih bersahabat. Peluang usaha online di Kota Palu khususnya untuk pengguna Facebook dan Facebook Marketplace cukup menjanjikan. Apalagi penjualan online dan atau toko barang-barang unit dan perabot rumah tangga masih terbilang sangat langka di Kota Palu. Toko online saat ini bukanlah hal yang tabu lagi, akan tetapi itu merupakan inovasi baru dalam strategi pemasaran. Hal tersebut akan mempermudah konsumen. Oleh karena itu kami membuat online shop Vimat Collection dalam mengimplementasikan bisnis tersebut melalui elektronik atau internet yang telah hadir dalam keseharian kita. Ringkasan umumnya yaitu sistem yang digunakan marketplace Facebook pada dasarnya sama dengan marketplace lain yang berdasarkan sistem operasional pasar tradisional, hanya membedakannya pembeli bisa hanya melalui handphone atau aplikasi saja dan tetap berada di rumah maupun melalui aplikasi dan agar lebih meyakinkan lagi untuk melihat produk bisa datang menemui penjual. Yang pertama, model penjualan tradisional. Pada model ini, tahapan dari distribusi barang masih menerapkan tahapan distribusi tradisional yang dikirim ke distributor, kemudian dikirim lagi ke agen. Dari agen masih akan dikirim lagi ke kios atau toko, dan kemudian akhirnya baru sampai ke customer. Sehingga rantai pasok ini membutuhkan biaya lebih untuk distribusi barangnya. Berikut tahapannya: produsen ke distributor, distributor ke agen, agen ke kios, dan dari kios baru ke customer. Nah, yang kedua yaitu dengan model bisnis marketplace Facebook. Jadi dengan marketplace Facebook ini kita memotong dua nih, ada distributor dan tiga, distributor, agen, dan kios toko. Jadi kita order langsung ke prinsipal atau produsen, langsung ke kita pasarkan melalui marketplace Facebook dan akan ke customer langsung. Oke, gambaran unit bisnisnya yaitu perusahaan unicorn saat ini bermunculan media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan atau marketplace. Beberapa media sosial yang mempunyai fasilitas marketplace diantaranya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Di antara medsos yang mempunyai fitur marketplace lengkap adalah Facebook sehingga memudahkan bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Selain itu, di Facebook juga mempunyai keistimewaan khusus fasilitas membuat grup bisnis tertentu. Tentunya hal ini sangat memudahkan bagi penjual untuk menempatkan produknya seakurat mungkin agar lebih fokus mencari pembeli. Fitur terbaru yang mampu mengarahkan atau menyasar target pasar atau menjadi lebih tepat sasaran. Adanya filter setidaknya meningkatkan efisiensi para pengguna dan mempromosikan barang atau produk yang mereka jual.
Filter berfungsi melakukan pengelompokan yang terdapat pada marketplace, dapat berupa harga, alat transportasi, jarak, dan filter lainnya. Vimat Collection yang berlokasi di Kota Palu mencoba peluang berjualan online dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki Facebook, yaitu marketplace Facebook. Produk-produk yang dijual adalah barang-barang unik kekinian dan kebutuhan rumah tangga yang didatangkan langsung dari Kota Surabaya dan Jakarta. Oke, latar belakangnya adalah pada saat ini perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup. Perusahaan unicorn bermunculan seperti AliExpress, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Selain perusahaan unicorn tersebut, saat ini bermunculan media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan atau marketplace. Beberapa media sosial yang mempunyai fasilitas marketplace di antaranya yaitu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Di antara media sosial yang mempunyai fitur marketplace lengkap adalah Facebook, sehingga memudahkan bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Berdasarkan data pada tanggal 1 Juni 2023, jumlah anggota grup jual beli yang ada di Sulawesi Tengah yaitu yang pertama, Info Jual Beli Kota Palu, ada 235.000 anggota. Kemudian yang kedua, Forum Jual Beli Kota Palu ada 141.000 anggota, dan seterusnya. Nah, dari data di atas menunjukkan peluang usaha online di Kota Palu khususnya untuk pengguna Facebook dan Facebook Marketplace yang cukup menjanjikan. Apalagi penjual offline atau toko barang-barang unik dan perabot rumah tangga masih terbilang langka di Kota Palu. Kemudian proses kegiatan online shop, yaitu toko online-nya dibuka beserta offline-nya juga dibuka mulai dari jam 8, kemudian jam 8.30 merapikan dan membersihkan stok barang, kemudian jam 9 cek stok fisik dan sistem kasir pintar, 9.30 posting produk jualan di marketplace Facebook, 9.45 cek rilis postingan di grup marketplace, jam 10 sampai jam 8 malam, sampai jam 9 proses penjualan dan tutup toko. Berikut proses penjualan marketplace Facebook. Masuk ke marketplace, kemudian klik, ini cara jual ya. Kemudian klik jual barang, kemudian tambahkan foto, masukkan judul, kategori, kondisinya baru atau bekas, dan isi deskripsinya selengkap mungkin. Berikut detailnya. Kemudian pilih grup marketplace yang telah kita follow sebelumnya dan akan kita posting. Nah, berikut langsung keluar dia jumlah grupnya, jadi tinggal dicentang aja sebelah kanan ini. Kemudian hasilnya yaitu jadi seperti ini, lengkap, deskripsinya juga lengkap, ada alamat, nomor telepon, dan deskripsi barang. Oke. Kemudian untuk tampilannya, ketika membuat marketplace Facebook, untuk mencari barangnya, yaitu seperti ini ya. Jadi ketika customer akan mencari barang yang dicari, misalkan mencari hanger nih, tinggal dia ketik hanger, keluarlah iklan kita hanger, dan dia akan chat langsung ke Messenger. Jadi ini akan masuk ke Messenger. Dari penjual akan langsung terhubung ke Messengernya, dari pembeli akan terhubung ke Messengernya penjual. Dan ini contohnya, jadi langsung chat secara langsung ya. Dan kemudian percakapannya juga akan terlihat dari semua customer yang nanya pada hari itu. Ya, setelah deal baru dipesankan ojek online, ya, atau customer bisa langsung datang ke toko offline-nya apabila tidak mau dikirim. Oke, kemudian visi dan misi. Visinya adalah menjadi penyedia produk-produk unik kekinian dan rumah tangga yang berkualitas dan terbesar di Kota Palu. Misinya adalah menyediakan, mengolah, dan memberikan jasa pembelian online dan delivery atau COD untuk produk-produk unik kekinian dan rumah tangga untuk masyarakat yang terletak di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah. Oke, struktur organisasinya yaitu hanya pemilik satu orang,
karyawan online marketing satu orang dan karyawan toko offline-nya satu orang. Ya, tugasnya yaitu pemimpin adalah pemilik atau pemimpin dan pengambil keputusan. Yang kedua, karyawan online marketing, posting produk, cek ongkir, input omset ke kasir pintar. Kemudian untuk karyawan toko offline, terima barang masuk, serah terima barang dan uang ke driver ojol, dan layani toko online. Yang ketiga adalah analisa pemasaran. Strategi pemasarannya yaitu ada dua, strategi penjualan secara langsung atau offline, dan yang kedua adalah penjualan secara online. Untuk yang secara langsung, perlu juga diperhatikan adalah kebersihan toko, rapi dan nyaman. Kemudian displaynya bulky atau penuh dan menarik, atau dibuatkan animasi. Kemudian yang ketiga, harga yang bersaing dan dari pesaing lainnya. Yang keempat, penjual yang sopan dan memberikan solusi. Kemudian strategi penjualan secara online, yaitu posting secara berkala dalam satu hari itu 3 kali. Kemudian respon yang cepat dalam menanggapi chat dari pelanggan baik dari marketplace, messenger, ataupun melalui WA. Yang ketiga, membuat iklan untuk mendapatkan traffic. Sales dan marketing. Yang pertama, sales. Mendekatkan pelanggan dan mengkonversinya menjadi penjualan. Kemudian hard selling, menjual barang menghadapi pelanggan. Kemudian meyakinkan pelanggan untuk membeli produk yang berbeda dari pesaing dan fokus ke harga, kualitas, dan keterbaruan produk. Kemudian mengakomodasi kebutuhan pelanggan lewat penawaran produk dan memberikan solusi. Yang kedua adalah marketing. Mengelola ketertarikan pelanggan pada sebuah barang atau jasa di balik layar, fokus pada riset dan analisa pasar. Jangka panjang fokus memelihara ketertarikan pelanggan pada produk, kemudian menjangkau calon konsumen dan menjadikannya pelanggan setia. Kemudian respon yang cepat dalam menanggapi pelanggan yang chat di marketplace dan WA. Tipsnya memulai bisnis toko online. Yang pertama, memilih lokasi. Yang kedua, mencari pemasok yang konsisten. Yang ketiga, perhatikan cara pelayanan offline maupun online. Yang keempat, mencari ekspedisi yang murah dan cepat. Yang kelima, perhatikan harga kompetitor di offline maupun online. Kemudian berikut contoh-contoh barang yang dijual di toko online Vimat Collection. Ya, ada macam-macam, ada rak serbaguna, ada bantal, berendis, spin mop, kasur gender, mesin popcorn, kipas angin, kalista, pilo premium, kipas LED, rak buku, dan ini hanya sebagian kecilnya aja, karena ada total 75 item yang kita jual di Vimat Collection. Kemudian penggunaan aplikasi berbayar kasir pintar. Ya, tujuannya adalah untuk merekap laporan penjualan, pencatatan penjualan, arus keuangan juga, dan inventory. Sehingga kita tidak kesulitan dalam melakukan pengecekan stok maupun pembuatan laporan. SWOT analisisnya online shop berikut. Strength-nya adalah toko online marketplace Facebook mempunyai jangkauan yang luas, anggota grup, dan pengguna Facebook. Respon cepat dalam menanggapi chat online, kemudian bisa COD. Kemudian untuk weakness-nya, pengiriman menggunakan ekspedisi yang relatif lama. Surabaya sampai Palu itu kurang lebih paling cepat itu cuma 8 hari, paling lambat bisa 14 hari. Kemudian assortment kurang lengkap dan banyak dibandingkan kompetitor. Kemudian modal usaha masih minim atau sedikit. Opportunities-nya atau peluang, pasar yang masih minim kompetisi sehingga kesempatan mendapatkan pelanggan lebih besar. Kemudian anggota grup marketplace Facebook jual beli yang semakin hari semakin banyak. Kemudian threats-nya atau ancaman, ada kendala pada supplier yang bisa mengakibatkan stok produk menipis. Kemudian munculnya pesaing baru dalam penjualan online Facebook. Tren pasar yang berubah sehingga berdampak pada hasil penjualan produk. Kemudian yang keempat adalah analisa pesaing. Nah, pesaingnya ini ada dua. Yang pertama toko tradisional, yang kedua toko modern. Toko tradisional harganya lebih bersaing, lebih cepat pelayanannya, butuh waktu untuk sampai ke tokonya dan bisa ditawar.
Kemudian toko modern asortmennya lebih banyak, harga lebih mahal karena ditambahkan dengan pajak, bisa menggunakan tunai atau non tunai, tidak bisa ditawar. Kemudian untuk yang kelima adalah aset dan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ada 3 orang termasuk pemilik. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian rinciannya adalah untuk aset sendiri, sewa toko itu 5 juta selama 1 tahun, rak etalase itu 4 biji, per bijinya 200.000, kemudian HP harganya 2 juta, meja 200.000, kursi, dan banner. Sehingga total investasi asetnya itu yaitu 8.250.000. Kemudian aspek keuangan, yang pertama biaya operasional bulanan. Berikut adalah penyusutan asetnya, yaitu sebagai berikut. Jadi kita bagi selama 12 bulan, dan untuk karyawan ini kita buat per bulan, 2 karyawan itu kita bayar 3 juta. Sehingga total biaya operasional per bulannya itu adalah 3.687.500. Kemudian untuk biaya variabelnya adalah sebagai berikut. Ya, terdiri dari barang-barang yang jualan, jadi kita buatkan estimasi ordernya. Ya. Kemudian untuk pembelian nota, pulsa, dan listrik di toko. Sehingga total biaya variabel yaitu 31.759.000. Nah, kemudian estimasinya, ini estimasi penjualan harian dan ini estimasi penjualan bulanan. Nah, estimasi ini kita buat berdasarkan historical yang sebelumnya pernah ada. Jadi ini saya buat historicalnya berdasarkan penjualan selama 1 tahun dan saya bagi 12. Jadi penjualan harian targetnya adalah 2.346.000 dengan margin atau keuntungan yaitu 535.000. Sedangkan untuk eh, estimasi penjualan atau target bulanannya yaitu 72.029.000 dengan margin 16.386.000. Nah, berikut hasil penjualannya di bulan Juli 2023. Ya, ini saya ambil di tanggal 27 Juli. Sales hariannya yaitu 1.441.000 dengan margin atau keuntungan yaitu 449.100 rupiah. Ya. Terus top itemnya terlampir. Jadi dari kasir pintar ini bisa mendeteksi atau bisa memperlihatkan sales hariannya kita, kemudian keuntungannya juga. Jadi tidak perlu rekap secara manual. Kemudian eh, top itemnya terlampir. Jadi eh, tanggal 27 ada penjualan teapot sebanyak 11 biji, kemudian blender daging stainless ada 6 biji, dan seterusnya. Ini yang untuk sales harian tanggal 27 Juli. Dan berikut adalah sales bulanan tanggal dari 1 Juli sampai 27 Juli 2023. Total salesnya itu yaitu berikut: 29.289.000 dengan keuntungan yaitu 7.590.375 rupiah. Sedangkan top itemnya yaitu sebagai berikut: jualan bantal pillow sebanyak 61 pieces atau 2.318.000. Keuntungan by itemnya juga sudah ada 671.000 dan seterusnya. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.